Ya beli semuanya. Sumpah gua nggak bohong. Sumpah gua nggak. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Ya kan masih bagol. Bisa. Yang penting satu. Punya saudara nggak di MK? Kagak ada paman yang berkorban untuk keponakannya, Pak. Kagak ada. Bahkan pamannya Nabi Abu Lahab itu jahat ke Nabi, Pak. Bapak belajar dari mana? Jadi, kampanye terbaik seorang Gibran, saya berbakti kepada kedua orang tua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Kita harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Hehehe, kehidupan yang penuh dengan tipu-tipu. Di dunia politik sepertinya tidak ada kata setia ya. Karena seperti yang kita tahu, kadang-kadang seseorang berada di kubu A dan bisa jadi seseorang pun pindah ke kubu B. Tidak tahu apa sebabnya, tapi yang pasti ya begitulah. Nah, seperti juga dengan Pak Prabowo ya, yang dulu sempat rival dengan Pak Jokowi, justru sekarang berada di kubu Pak Jokowi ya. Itulah namanya politik ya. Tapi oke lah, mungkin itu demi untuk mempersatukan masyarakat dan juga demi untuk membela bangsa tentunya ya. Karena sejatinya seorang pejabat adalah membawa bangsanya sendiri menuju kebahagiaan. By the way, sebelum kita mulai, gue mau kasih cuplikan dikit nih ya. Paslon Cawapres 02 yang sebelum ditetapkan sebagai calon wakil presiden, beliau pernah berada di acaranya Rossi ya. Yang mana di sini terlihat banget blunder dan aduh, menurut gue sendiri sih nggak penting banget gitu ya pembahasannya. Coba kita lihat dulu. Seorang Gibran Raka Buming Raka. Mbak penasaran nggak? Apa? Konsultan saya siapa? Siapa? Nggak tahu ya. Semua orang menanyakan itu. Punya konsultan politik atau enggak? Bukan punya atau nggak siapa, nggak tahu ya, nggak ada yang tahu ya. Enggak, kenapa? Nggak, banyak yang menanyakan soalnya. Ya iya, kenapa? Sekarang ya aku tanya. Ya karena cara komunikasi saya nggak seperti orang biasa. Jadi siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa lu nyuruh gue nanya? Ngetes aja, ngetes. Siapa tahu, udah tahu. Kan orang-orang bertanya ini kenapa di Twitter kayak orang gila gini ya. Gitu. Emang punya konsultan? Emang punya konsultan? Ya punya lah, kalau Ya. udah sekelas ini, udah di level ini harus punya. Siapa? Ya rahasia, kalau nggak tahu Ya ya terus udah. kenapa? Nah dulu nih, gue terus terang ngakak sih lihat ini ya. Bolak-balik nih gue lihat kok tetep ngakak aja. Soalnya aneh gitu loh. Ngapain coba Gibran nanya kayak gitu. Nggak penting banget sampai di sini ya. Pembawa acaranya si Rossi kayaknya emosi banget ya. Gregetan dia. Untung aja anak presiden. Nah di momen yang lain juga lucu banget nih ya. Terlihat banget kalau si Gibran kayaknya kurang nyaman gitu kalau diajakin diskusi ya. Apalagi oleh mahasiswa. Karena tahu sendiri ya, pertanyaan-pertanyaan mahasiswa itu kadang buat yang ditanya itu bener-bener harus berpikir. Coba kita lihat ya. Bisa lihat keadaannya juga bagus. Jadi ini tempat-tempat ini sekolah yang benar-benar enak lah. Rasa ilmu, cari teman, cari koneksi, bisa tidak coba. Betul. Tadinya berniat mengajak orang ke sana, tapi waktu Oh ya udah kita tutup aja, kita bisa. Langsung berterima kasih dan dada. Coba itu menandakan dia sudah menyerah kali ya. Tapi banyak juga ya masyarakat yang mengatakan kalau Cawapres 02 ini katanya tidak banyak kata-kata tapi banyak tindakan. Di sisi lain juga banyak masyarakat yang mengatakan jika tidak punya narasi ataupun adu gagasan itu tandanya tidak kompeten. Lalu bagaimana menurut kalian? Bukannya seorang pejabat tuh emang harus pinter ngomong ya? Karena kan seorang pejabat nantinya akan ada yang namanya negosiasi tuh. Lah kalau kita nggak pandai bicara, nggak pinter ngomong, gimana tuh mau negosiasinya kan? Tapi yang jadi masalah orang seperti ini kok bisa ya menjadi wakil presiden? Itu tuh yang kadang buat masyarakat bingung. Surat terbuka untuk Bapak Anwar Usman yang baru diberhentikan sebagai Ketua MK. Pak, saya mau protes. Gara-gara Bapak, standar paman-paman di Indonesia itu sekarang naik, Pak. Normalnya kita cuma mengenal orang tua yang berkorban untuk anaknya, kakak yang berkorban untuk adiknya. Kagak ada paman yang berkorban untuk keponakannya, Pak. Kagak ada. Bahkan pamannya Nabi Abu Lahab itu jahat ke Nabi, Pak. Bapak belajar dari mana?
Kita nih ya Pak, menjadi paman yang baik dan yang menyenangkan, kayak Uncle Roger aja itu susah. Gimana harus jadi paman yang rela berkorban kehilangan jabatannya kayak Uncle Usman? Ya pusing Pak. Kok bisa sampai kehilangan jabatan sih Pak? Terus menurut netizen yang satu ini gimana ya? Coba kita lihat. Siapa juga bisa nyalonin jadi cawapres. Mau si Digung, mau si Endang, mau si Udin, ya kan? Mau si Kuntet, ya kan? Mau si Bagol. Bisa. Yang penting satu, punya saudara nggak di MK. Kalau nggak punya saudara lo nih, ya lo kelawat aja dah, jauh dah lo, nggak bakal bisa dah, jauh. Nah tapi gini guys, Cawapres 02 ini semakin dirujak semakin justru eksistensinya semakin tinggi guys. Terbukti ya, banyak dari Genji yang justru mengidolakannya. Dan itu terbukti soalnya waktu itu Coki Pardede pernah menanyakannya di stage ya. Coba kita lihat. Gue iseng nanya, di Semarang nih. Oh dari stage nih, nanya dari stage. Oh enggak dong, di mobil. Oh di mobil. Di mobil. Nah di stage ada lagi cerita ya, nanti dulu. Gue di mobil nih. Gue tanya. Oh sama LO situ. Ya, LO biasa kan. Wah kalau Semarang nih berarti udah pasti ya. Wah 50-50 was, gitu. Di Genzi. Oh 50-50 sama siapa? Challenge terbesarnya. Yang oh gitu. Emang biasanya kenapa sih kalian? Nggak, gue pengen tahu. Kenapa sih kalian tuh pengen pilih? Soalnya kita kenal Gibran, kita sama rasa lebih dekat. Tapi kalian tahu Pak Mahfud ya? Siapa bang? Waduh. Ya faktanya memang begitu di lapangan, mau bilang apa? Tapi ini statement dari anekdot satu orang yang tidak mewakili sampel yang sebenarnya. Betul. Dan gini, itu menurut gue adalah challenge. Kenapa? Karena Gen Z ini dia hanya akan memilih orang yang lebih gampang kelihatan aja menurut gue. Dan menurut gue gini, Gibran dan Kaisang jauh sebelum dia masuk ke pemerintahan, dia sudah mempositioning dirinya di sosial media itu sangat bagus loh. Dia mengembrace meme, dia suka bercanda-bercanda, sehingga tanpa sengaja mereka sudah naruh posisi mereka tuh ahead. Betul. Sebelum yang lain-lainnya. Betul. Satu kaki udah masuk tuh. Satu kaki tuh udah masuk. Sehingga terlepas apakah ini bisa membawa mereka menang atau enggak, setidaknya mereka udah udah berapa langkah lebih. Nah sekarang kan yang PR-nya nih yang lain nih, kayak misalnya Caimin atau mungkin Pak Mahfud. Gue respect sama Pak Mahfud, jangan salah loh. Dia Lord lah pokoknya. Tapi kan sekarang terlepas dari kemampuannya, dia juga jadi harus mulai memperkenalkan dirinya lagi. Harus ngasih tahu dia ini siapa, apa. Susah. Betul. Tapi balik ke tadi yang lu lagi show ini, lu dari atas stage nanya nggak? Nanya. Dan gue takut nih kalau gue bilang di sini. Nggak apa, ntar ditit aja bos. Ditit lah. Gue bilang di sini siapa yang pilih? Diem semuanya. Waduh. Di sini siapa yang pilih? Ada di pojok. Yang pilih semuanya. Sumpah gue nggak bohong. Oke, tuh gimana menurut Coki Pardede ya, Genji itu banyak banget lebih memilih 02. Karena apa? Ya itu tadi, eksistensinya itu semakin tinggi karena terus-terusan dirujak sama netizen. Padahal ketika ditanya sama ibu-ibu di pasar, kayak gini jawabannya. Mas, apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak, apa akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua ini Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Nah, ini dari sisi konsumen ini. Ya Pak. Gimana? Tanpa adanya solusi kan, hanya suruh menunggu saja. Nah ini juga gue nemuin video ya, dimana dulu Pak Prabowo itu tidak bersama dengan Jokowi, tapi saat ini Pak Prabowo maju bersama dengan Jokowi. Oke, coba kita cek ya videonya. Apa yang bisa disampaikan oleh seorang Prabowo sekarang selain hidup Jokowi? Nggak ada. Pak Jokowi berjasa dan sekarang kita siap melanjutkan pembangunan tersebut itu. Dia mau menyampaikan seperti misalnya 2019, jangan kita ikut antek-antek asing misalnya. Oh iya betul. Apalagi kok bela-bela antek asing. Mana bisa sekarang dia bicara begitu? Dia di dalam pemerintahan.
maka dia akan ubah semangatnya itu. Hidup Jokowi. Sambil gebrak-gebrak meja, hidup Jokowi, boleh juga. Tapi dua kata itu yang bisa dia sampaikan. Sementara wakilnya, dia mau berkata apa? Semuanya dibantu oleh ayahanda. Maka yang bisa dia lakukan, alasan terbaik seorang Gibran maju sebagai wakilnya Pak Prabowo cuma satu, berbakti kepada kedua orang tua. Gak ada lain, Bang. Itu alasannya. Dia mau nyebut apa? Dia mau bilang apa? Semua fasilitas yang dia dapat itu karena dia anak presiden, dan itu bukan fitnah, itu kejadian. Fakta. Oke. Jadi kampanye terbaik seorang Gibran untuk meyakinkan rakyat bahwa dia bisa menjadi wakil presiden Pak Prabowo adalah, saya berbakti kepada kedua orang tua saya. Pertama kali gua ngeliat video ini, pikir-pikir kok bener juga ya. Dia mendapatkan semua fasilitas karena dia anak dari presiden. Ya tapi semuanya sudah terjadi guys. Jadi ya udahlah, terima saja. Yang pasti sekarang kita sebagai masyarakat bisa memilih ya. Memilih yang terbaik untuk negara kita. Oke guys, jangan lupa komen kritik kalian di bawah ya. Tentunya yang membangun dan menginspirasi. Dukung terus channel gua, Prayoga Muhammad. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.